Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan ucapnya juga pelan saat berpakaian serba putih, ketika Xiao Yan mendengar bahwa itu juga tergantung di udara, hatinya langsung jatuh, dan dia berpikir bahwa pria berpakaian putih ini akan menghalangi, namun, kekuatan pria berpakaian putih ini benar-benar menakutkan, bahkan jika dia bisa melihat rahasia Xiao Yan secara sekilas, peri api disembunyikan oleh Xiao Yan ketika dia harus memasuki aula, dan masih ditemukan Xiao Yi juga muncul dari tubuh Xiao Yan saat ini berdiri di bahu Xiao Yan dan mengoceh tanpa henti. Wanita yang menginjak King Lian juga menatap Xiao Yi di bahu Xiao Yan dengan penuh minat. Peri api adalah hal yang langka di dunia. Untuk mendapatkannya, Anda tidak hanya harus memiliki cukup peluang, tetapi juga memiliki hati yang jujur. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan persetujuan peri api. Misi saya juga telah selesai dan siapapun yang mendapatkan keberuntungan selanjutnya tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ini juga saatnya untuk kembali dan menangani beberapa hal. Segera setelah dia selesai berbicara dengan pakaian putih, dia terbang langsung keluar dari aula, dan 6 penjaga relik mengikuti di belakang. Dia disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah dendam putih yang ditutupi pakaian putih. Di aula utama hanya Xiao Yan dan wanita King Lian yang tersisa dan seluruh ruang menjadi sunyi. Setelah 7 dari mereka pergi dengan pakaian putih, gerbang perunggu sederhana muncul di garis pemisah asli dan perlahan ditutup. Meskipun mereka berdua tidak terlalu khawatir tentang kemunculan tiba-tiba dari gerbang perunggu, Xiao Yan menatap wanita King Lian dan hatinya tenggelam. Wanita misterius yang menginjak lotus hijau. Wanita King Lian melihat sekeliling, jelas melihat ke aula utama. Aula batu tidak terlalu mewah tetapi terlihat sangat sederhana, kosong, dan tidak ada terlalu banyak dekorasi. Mata wanita King Lian berbalik di aula batu dan kemudian mengembun di tengah aula batu. Di sana adalah sarkofagus yang terbungkus rapat. Dan di atas sarkofagus, sepertinya ada sesuatu. Pergilah wanita King Lian mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan dendam yang mengandung kekuatan api menyerang tulang tahta. Api dendam perlahan mengelilingi tangan kiri dan kanan kerangka tahta. Kemudian mereka berdua melihat bahwa ada 2 sinar cahaya menyilaukan di tangan kiri dan kanan kerangka singgasana. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit fokus pada 2 berkas cahaya. Kemudian dia samar-samar melihat bahwa pada kerangka singgasana, ada sekelompok sinar cahaya yang berdetak kencang di telapak tangan kiri dan kanan. Di antara 2 kelompok cahaya di sebelah kiri adalah manik-manik hitam yang tampaknya dipadatkan oleh energi yang menyilaukan, yang berdetak dengan lembut, dan yang di sebelah kanan adalah manik-manik putih, yang juga memancarkan tidak kurang dari manik-manik hitam seperti kekuatan. Dan dengan pemukulan 2 manik-manik hitam dan putih, semangat juang di aula tampak bergetar. Kamu sudah sampai di sini, kamu tidak bisa menyerah jika kamu mengatakan apa-apa. Meskipun Xiao Yan merasakan bau yang sangat berbahaya dari wanita King Lian, energi menakutkan yang terkandung dalam 2 manik-manik membuat Xiao Yan mengerti ini adalah harta terbesar dari reruntuhan. Semuanya sudah dekat, dan tidak ada alasan untuk menyerah. Sementara wanita King Lian sedang melihat ke aula utama, Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu dan akhirnya sosoknya melintas, dan dia menaiki tangga batu dan langsung menuju tahta. Wanita King Lian itu juga dengan jelas memperhatikan tindakan Xiao Yan. Dengan satu gerakan telapak tangan Xiao Yan yang hendak menyentuh tahta diisolasi dari udara tipis, dan sangkar pertempuran Qi yang tak terlihat menjebak Xiao Yan. Xiao Yi, yang berada di pundaknya, melihat sangkar pendendam yang tiba-tiba dan juga membuka mulutnya, dan nyala api putih susu yang menakutkan muncul dan terbang menuju sangkar. Api putih susu menyentuh sangkar pendendam wanita King Lian dan sangkar pendendam langsung menguap menjadi ketiadaan. Hati yin dan yang hitam dan putih sekarang menarik. Raja Naga Emas terdengar di hati Xiao Yan dengan suara yang agak main-main. Apakah ini jantung yin dan yang legendaris? Mata Xiao Yan juga terkondensasi dalam manik-manik yang dipadatkan oleh 2 kelompok cahaya. Ada sedikit kejutan di matanya dan langkah kakinya perlahan melangkah keluar. Namun,
Saat Xiao Yan melangkah keluar, suara samar dengan aura halus tiba-tiba terdengar di aula batu yang tenang ini. Ini bukan tempat yang seharusnya, bahkan jika itu kamu dan lelaki kecil di pundakmu itu tidak bisa menjadi lawanku. Jadi ambil peri apimu dan keluar. Wanita King Lian itu juga menatap Xiao Yan dengan dingin dan berkata. Langkah Xiao Yan terhenti segera. Dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya menyipit dan melihat ke udara di sana. King Lian ditangguhkan, melalui topi dia samar-samar bisa melihat bayangan seperti teratai yang tenang. Dia berada menggunakan sepasang mata yang sangat jelas sehingga tidak berfluktuasi sama sekali menatapnya. Melihat dari dekat wanita misterius dengan kaki giok telanjang menginjak teratai hijau, Xiao Yan baru menyadari kecantikannya yang unik dalam sosok ramping dan ramping itu. Rambut panjangnya seperti Bima Sakti mempesona dan mempesona. Gaun biru diukir dengan teratai biru, dan roknya berkilau dengan cahaya biru. Ketika berayun lembut di angin, itu terlihat seperti lotus. Wajah di bawah topi juga harus sangat cantik. Potongan adil bersinar dengan cahaya batu giok, dan kemerahan sedikit miring ke atas, yang tampaknya sedikit lucu. Hal yang paling mencolok tentang dia adalah sepasang mata teratai biru jernih. Matanya sangat murni sehingga bisa melihat langsung ke hati orang. Sehingga ketika semua orang melihat sepasang mata, mereka sedikit terpesona. Leher yang elegan dan ramping seperti angsa memiliki tulang selangka yang halus dan seksi di bawahnya dan dada yang menonjolkan kepenuhan belalang. Lebih jauh ke bawah lekukan berkumpul, menguraikan pinggang ramping yang dicengkeram, dan sosoknya seperti emas proporsi sempurna, mengagumi keajaiban sang pencipta, benar-benar gadis seperti aura Zongtiandi. Pada pandangan pertama gadis ini, Xiao Yan mengingat kata-kata ini di dalam hatinya dan matanya penuh kejutan. Wanita seperti ini seperti peri yang jatuh dari negeri dongeng ke dunia fana, tidak memakan kembang api dunia, tidak hanya memiliki kecantikan yang mengejutkan dunia tetapi juga kecantikan semacam itu, begitu indahnya sehingga tidak ada kembang api di dunia ini tak terlihat membuat orang merasa seperti jauh. Seperti kata pepatah itu bisa dilihat dari kejauhan tetapi tidak bisa dimainkan, seperti teratai hijau di bawah kakinya yang murni dan bersih. Tatapan Xiao Yan menyapu wanita misterius ini dan tatapan menakjubkan di matanya berlangsung beberapa saat sebelum perlahan menghilang. Apa yang kamu lihat Tuan Muda? Anda harus pergi sesegera mungkin. Wanita dengan kaki gioknya di atas teratai hijau juga memperhatikan jejak keanehan di mata Xiao Yan dan berkata, Tuan, bisakah saya mengalahkannya? Wanita ini terlihat muda tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Saya khawatir dia tidak lebih lemah dari Patriark Bulan itu. Bahkan jika Anda menggunakan semua kartu Anda akan menang lebih sedikit dan kalah lebih banyak. Suara bermartabat dari Raja Naga Emas juga ada di dalam hatinya. Diam-diam terdengar jika itu dalam kondisi prima atau melekat pada Xiao Yan, tentu saja tidak akan peduli. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Tuan, bagaimana dengan milikmu? Xiao Yan jelas tidak menyerah. Saya yakin Anda telah menemukannya sendiri. Kepemilikan sebelumnya menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada diri Anda sendiri. Anda tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Jika tidak maka akan melukai tulang akar. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum masam dan memutar matanya sedikit tak berdaya. Meskipun bayinya baik, tetapi juga memiliki kehidupan untuk dinikmati. Jadi dia menangkupkan tangannya ke wanita misterius itu dan berkata, Xiao Yan tidak berniat merampok harta gadis itu dan hanya menerobos masuk hanya untuk melihat apa yang ditinggalkan Kaisar. Bahkan putra-putra langit yang disukai di dekat King Cheng diusir. Anda dapat menerobos masuk. Tetapi Anda memiliki beberapa kemampuan. Tule di bawah topi di pipi wanita misterius itu bergetar dengan lembut, dan suara yang jernih itu seperti batu giok yang menetes dan nada itu juga agak tidak bisa dijelaskan. Jelas, dia diam-diam menyaksikan Xiao Yan menaklukkan naga yang haus darah, dan setelah mengalahkan wali dia tidak akan mempercayai kata-kata Xiao Yan secara tidak sengaja. Wanita ini tidak hanya memiliki penampilan yang tiada taraf tetapi juga memiliki banyak hikmah di dalam hatinya.
nama saya Su Suiying. Karena Tuan Muda Xiao Yan tidak punya niat untuk bersaing, maka Suiying akan berterima kasih terlebih dahulu. Saya tidak ingin melakukannya dengan paksa, jadi saya juga meminta Tuan Muda Xiao Yan untuk tidak sombong. Di udara, Su Suiying memberi hormat pada Xiao Yan Yingying, tetapi meskipun suaranya sangat sopan, Xiao Yan bisa mendengar peringatan samar itu.